Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Minasan, o genki desu ka? Sensei, genki desu ka? Hai, watashi mo genki desu. Arigatou gozaimashita. Kita berdoa dulu bersama-sama, silahkan. Dipersilahkan. Iwan-san. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan dimulai. Amin. Sudah selesai. Amin. Baik, Sensei absen dulu ya. Kehadirannya satu persatu ya. Andrian Alfaruk-san. Diko Pratama Yuda-san. Hai, Mas. Gea Chandra. Hasedirio Galih. Hai, Mas. Ilham Surya-san. Ira Ahrina-san. Ivan Ananda Vito-san. Jessica Eva Agustia-san. Muhammad Adam Firmansyah. Muhammad Iwan Aliandi-san. Muhammad Zazul Romadoni. Kalau nggak ada, berarti apa? Imaseng. Imaseng, Sensei. Hai. Muhammad Zidan Arifian, sang. Ratna Ayu. Kan minggu lalu masih ingat nggak kita belajar apa? Aisatsu ya, Aisatsu atau salam dalam bahasa Jepang ya. Seperti apa saja? Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, sayonara, begitu ya. Terima kasih apa? Arigatou gozaimasu, gitu ya. Apa kabar? O genki desu ka, ya, dan lain-lainnya. Nggak, ada PR? Ada? Shukudai ga arimasu ka, minasan? Hai, arimasu. Ya. Mo, yarimashita ka? Sudah dikerjakan belum? Sudah? Kah? Wah, sugoi ne. Sugoi ne. Hai. Oke. Nah, ya baik, kita mengulang lagi yang kemarin itu Sensei kasih PR tugas 1 itu kalian menonton videonya siapa? Yansang ya, Yansang ceritanya Yansang lagi kemana? Lagi ke bandara? Ya ke rumah. Ya, sebenarnya bukan ke rumah pulang ya, tapi dijemput dengan teman yang dari Jepang untuk singgah di rumahnya ya temannya itu. Oke, ini udah bagus nih kamu. Oke. Nah, ya baik, Sensei ke hampir saja kelupaan itu ada kemarin itu Sensei kasih PR yaitu kalian Sensei minta untuk menggambarkan intonasi, nadanya naik, nadanya turun, atau nadanya datar. Ya, jadi misalnya saja ketika ada satu kaiwa, satu percakapan, so desu ka, gitu, so desu ka, jadi so desu ka, jadi so desu ka, agak naik begitu ya kurvanya itu, begitu, itu tandanya riang-riang, tandanya itu bahagia. Oh begitu ya, ikut seneng gitu loh, feel-nya itu seneng gitu. Jadi bahasa Jepang itu penekanan nada itu mempengaruhi juga arti rasanya. Sehingga lawan bicara itu kita paham, oh dia sepertinya suka gitu, oh sepertinya dia bahagia gitu ya. Tapi kalau misalnya ada lagi, so desu ka, so desu ka, itu kayaknya tuh biasa aja, datar, tidak ada sesuatu yang istimewa gitu ya. Jadi itu adalah intonasi. Kenapa ini penting sekali minasang belajar intonasi, belajar melafalkan, belajar tahu kapan kita harus pakai nada naik, kapan harus pakai nada turun gitu ya. Supaya nanti kalau ketemu sama orang Jepang itu tidak
gitu loh. Oh masih jadi oh bahasa Jepang ternyata dia ngerti ya gesturku seperti apa gitu. Nah satu lagi adalah harus paham juga tentang budayanya orang Jepang seperti apa. Nah di dalam bahasa Jepang, di dalam kebudayaan Jepang, di sana itu nggak ada ceritanya itu kebudayaan handshake. Tahu handshake? Salam ada. Coba Gea sama Sensei ke sini. Coba sama Sensei ke sini ya. Gitu ya. Kita handshake ya. Gea bilang Gea, Sensei bilang Sensei ya. Nah, coba Gea gitu ya. Coba Gea bilang Gea. Gea, Devina. Itu nggak ada. Coba lagi. Devina. Ini nggak ada. Handshake ini nggak ada. Tetapi yang ada adalah budaya Ojigi. Ojigi itu adalah seni menundukkan badan. Jadi aku kalau ngelihat si Gea gitu dari jauh gitu ya, aku begini. Ya betul ya. Coba bilang Gea des gitu. Devina des. Dan ngomongnya itu bukan dari awal misalnya. Coba Gea ulangin lagi. Gea des. Jangan gitu. Bilang dulu Gea. Ya. Jadi ketika Ojigi itu menundukkan itu di apa ya, last words, kata terakhir, jadi bukan di awal itu langsung begini Gea des gitu, tidak ya, tetapi sebutkan dulu ya Gea des gitu ya, atau Gea des gitu, seperti itu ya. Hai, arigatou Gea-san, silahkan gitu. Dan semakin kita itu nunduk-menunduk gitu ya, bukan nunduk-menunduk ya, gimana ya bahasanya itu ya, artinya kita semakin gitu ya, semakin itu menggambarkan perasaan dan hati kita itu berasa banget dalam. Ada ya di Jepang itu, kalau coba minasan kalau mau nonton video dorama gitu ya atau apa tuh, ada loh sampai orangnya tuh udah pergi gitu loh, tapi dia tuh masih yang begini. Itu karena dia feel-nya itu memang, ya aku tuh sangat berterima sekali gitu dengan kebaikan yang sudah dilakukan sama orang itu gitu loh. Gitu. Nah, yang begini-begini itu kelihatannya receh gitu, receh banget yang begini itu. Tetapi ketika kita udah ngerti budayanya orang Jepang, kita juga akan mudah diterima kalau ketika kita bergaul dengan orang-orang Jepang. Begitu, ya itu. Nah, terutama kok tiba-tiba menghilang. Nah, terutama materi aisatsu ini gitu loh. Kita juga dari jauh tuh, makanya kalau dari jauh tuh cuman bukan yang begini, hai, kita enggak gitu ya. Udah gitu. Udah dari sini aja udah itu. Udah cukup begitu aja kalau sama orang Jepang gitu ya. Lalu yang sering banget gitu ya adalah kosakata otsukare sama deshita. Otsukare sama itu sering apa ya, farewell itu perpisahannya ya, bahasanya tuh mau berpisah gitu loh ya. Kalau bahasa Jawa gitu, wes yo rek yo, wes yo, nah, gitu ya kan ya. Wes yo rek yo metal, wes yo, nah, gitu ya. Nah, kalau di sana itu bahasa basinya, aisatsunya, salamnya itu adalah otsukare sama deshita. Sama-sama. Otsukare sama deshita. Ya. Otsukare itu dari kata tsukareru itu lelah ya. Oh, itu artinya Anda. Jadi sebenarnya itu semacam terima kasih untuk kelelahan Anda hari ini. Jadi kita tuh selalu mengapresiasi kalau misalnya sensei ketemu sama kalian gitu ya. Kalian tuh wasa-wasa ketemu sensei. Misalnya si Gea gitu ya. Oh, Gea lagi ya. Jangan Gea deh. Remo deh. Ya, si Remo deh gitu ya. Remo tahu dari sensei tuh udah bawanya tuh bawa laptop, bawa tas gitu ya. Itu ya langsung siapa? Remo tuh wasa-wasa itu nyamperin sensei. Sensei gitu ya. Apa namanya? Apa yang bisa saya bantu? Sensei saya bawakan. Nah, gitu ya. Itu kan kelihatannya ini ya kecil gitu ya, perhatian gitu. Tapi itu kalau dalam bahasa Jepang, kalau kalian bergaul dengan orang Jepang atau kalian itu kerja di perusahaan Jepang, itu harus selalu ada
ekspresinya, bukan ekspresi ya, harus selalu ada kata untuk mengekspresikan kebaikan yang sudah dilakukan orang lain terhadap diri kita, yaitu adalah otsukare sama deshita. Jadi bukan yang hai sayonara gitu. Sayonara itu memang iya, sayonara itu iya gitu ya. Sayonara itu memang iya. Sampai jumpa gitu ya. Atau mata raishu ya sampai minggu depan gitu. Memang benar iya. Tetapi before that, sebelum itu kamu mengucapkannya itu tadi apa? Otsukare sama deshita. Gitu ya. Itu oboite kudasai ya. Tolong dimasukkan ke dalam pikiran kalian ya. Otsukare sama deshita. Hai, sensei. Hai, sampai sini ada pertanyaan? Iya, arimasen. Baik ya. Baik, karena di pertemuan kedua ini adalah kita lebih memfokuskan kepada diskusi. Kenapa diskusi? Karena fokus pembelajaran kita adalah anak kalian itu bisa mengidentifikasi kapan sih aku harus melafalkan bunyi panjang, kapan sih aku harus melafalkan pakai double konsonan, kapan sih aku bisa melafalkannya itu kosakatanya pakai huruf N, M, atau eng. Nah, hari ini kita akan mencari tahu itu, minasang. Jadi sepertinya adalah ya, ini ya, sensei bagi kalian dalam grup ya, dalam kelompok ya. Mau begini aja atau mau sensei random lagi? Gini aja, mager ya? Mager ya? Ya. Udah, enggak, barangkali mau Diko mau temenan sama Jia misalnya, atau misalnya Yosi mau temenan sama Gea misalnya gitu, atau mau begini aja ya, yaudah deh, begini aja berarti Ichi, Ni, Sang, Yong, Go ya, udah kamu ini ya kolaborasi ya berempat ini ya, ya. Jadi ada Go grup ya, ada 5 kelompok ya. 5 kelompok itu mengerjakan apa? Mengerjakan di tugas dibawakan itunya LK-nya anak-anak? Ya, dibawa ya. Ya, silahkan di tugas 3 ini ya. Tugas 3 ini ya, di tugas 3. Jadi sensei kan mau pengen tahu nih. Nanti kan mau sensei nilai satu-satu ya dari kalian ini lafalnya ini udah bener apa belum sih? Bunyi panjangnya gimana, bunyi konsonannya gimana, bunyi N, M, eng-nya gimana, gitu. Itu udah bener nggak sih, gitu. Lalu sensei mau tahu juga, kamu intonasinya itu yang tadi sensei bicarakan, kurva intonasinya itu udah dapat belum sih intonasinya? Dapatnya dari mana sensei? Nah, nanti kan kalian nanti kan mendengarkan dari materi yang sensei nanti akan share di grup kan. Nah, itu dengerin dulu. Kemudian yang ketiga yang nanti akan sensei nilai adalah aksen. Aksen itu semacam apa ya? Logatnya kita gitu loh. Apakah logatnya kita itu sudah mendekati orang Jepang atau logat kita itu masih logat kearifan lokal Jawa gitu loh ya. Misalnya watashi wa devina des gitu ya. Bedes gitu ya. Misalnya gitu ya, des gitu ya. Nah, itu kan nggak gitu juga gitu loh ya. Nah, taunya dari mana sensei? Ya kan? Ya taunya dari yang kalian belajar nanti listening itu kan dari native speaker, dari orang Jepang yang ternyata kalau harus melafalkan des begitu tuh biasa aja, bukan ditekannya des gitu ya, tapi des gitu ya. Des gitu ya. Biasa aja des gitu, satu des gitu aja. Nah, tapi kalau kamu di Jepang ya, itu aksennya beda-beda. Ada aksen tuh yang namanya aksen Tokyo. Kalau kita itu aksen Jakarta gitulah ya. Ada satu lagi Kansai, aksen Osaka gitu ya. Osaka itu kalau misalnya tidak mengerti itu apa? Bahasa Jepangnya. Kalau mengerti apa? Wakarimasu. Tak ya, wakarimasu. Kalau tidak mengerti wakarimaseng.
Nah kalau itu kan ya wakarimaseng itu kan aksen dari Tokyo ya, orang kota ya. Ya bukan orang kota sih, maksudnya Tokyo gitu ya, nasional gitu ya. Kalau kita tuh bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia yang secara universal, secara umum ya. Nah kalau yang di Kansai itu di bagian Osaka itu wakari heng atau wakari beng gitu loh. Jadi seng itu jadi beng gitu, jadi beng gitu loh. Itu kenapa? Jadi kalau ada sih beberapa gitu ya percakapan tuh. Jadi kalau kita itu ke Osaka gitu, kok bahasa Jepangnya itu beda banget ya sama yang bahasa yang di buku pelajaran atau yang sudah dipelajari. Kenapa ya? Karena itu tadi kearifan lokal ya, aksennya tuh beda-beda. Nah termasuk juga kamu gitu kan, kamu anak mana? Anak Indonesia. Anak mana? Anak Indonesia, anak Gedangan, anak mana? Waru, anak Buduran gitu loh ya. Ya kearifan lokal di situ. Nah itu gimana ininya aksennya itu gitu loh. Apakah mungkin kita bisa nanti ada satu bisa meneliti ya, oh ternyata kalau yang Buduran itu mendekati aksen orang Jepang. Oh kalau misalnya candi itu misalnya jauh gitu. Misalnya. Misalnya begitu ya. Enggak ya. Lalu yang terakhir adalah gesture-nya. Gesture atau body language-nya, bahasa tubuhnya. Jadi kayak tadi tuh yang model ojigi gitu ya, gitu. Kemudian apakah dia tuh smile ataukah dia itu gitu Kak, itu mempengaruhi ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam percakapan atau apapun itu ya, atau sikap kalian itu ada istilah dalam bahasa Jepang gitu ya, itu bahasa Jepangnya itu kurang lebih adalah kau ni kaite aru. Kau ni kaite aru. Kau itu apa? Wajah ya, muka ya. Kaite itu dari kata kaku, menulis. Jadi tertulis atau tersurat dari wajah. Jadi kita kan kalau kita berkomunikasi tahu ya, kadang-kadang kan perasaan baru kenal gitu, tapi kok kayaknya tuh bukan sok kenal gitu ya, tapi maksudnya tuh kok kayaknya tuh deket banget gitu, padahal kan kita baru kenal gitu. Ini kan berarti vibe-nya sama gitu loh, connected gitu. Dan kita tuh tulus atau enggaknya tuh kau nih kaite aru. Apa sama-sama? Kau nih kaite aru. Minasang? Kaite aru. Ya, kau itu wajah, muka, kaite itu menulis, terpancar gitu. Ya, apalagi sensei gitu ya. Hari ini sensei ulang tahun. Ya. Hai, arigatou, tanjubi omedetou gozaimasu ya. Hari ini sensei ulang tahun. Ya kan? Nah kan hari ini hari guru, sensei no hi. Harinya sensei, ya kan? Ya. Sensei, omedetou gozaimasu ya. Hari guru ini sensei tadi dapat apa namanya dari anaknya sensei ya. Oke ya, sudahlah lupakan itu ya. Tapi bahagia sih jadi guru itu bahagia ya. Kenapa? Ada yang kepengen jadi guru nggak di sini? Nggak ya? Iya, gajinya kecil ya. Iya, gajinya kecil banget ya. Hai ya. Kalau kamu pengen kanemochi, kepengen kaya gitu ya. Ya jadi pengusaha atau jadi kerja yang lebih gitu ya. Jadi apa? Apa Bensak? Hah? Gunjing. Gunjing itu apa? Tentara. Oh, jadi gunjing. Kalau gunjing mah 11-12 sama jadi guru. Nggak sih? Ya kan? Karena kan untuk memajukan gitu ya, mengabdi kepada negara, ya nusa dan bangsa gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, ya, apapun itu yang penting adalah sebaik-baiknya diri kita adalah menjadi manusia yang bermanfaat ya. Jadi setiap hari itu ada manfaat. Itu nanti ya jadi bekal kita waktu pulang. Waduh deh, nanti ini jadi panjang kali lebar, kali dalam kalau sensei cerita ini. Udah nggak jadi ini kita diskusi hari ini ya. Hai sensei ya, oke ya.
Suco. Kalau anak-anak mah seneng ya, anak-anak mah seneng kalau gurunya cerita gitu ya. Kayaknya nanti biar aku nggak dikasih tugas, biar aku nggak presentasi, ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya, ya kan. Ya sensei aja juga begitu gitu. Dulu waktu masih bandel, bukan bandel ya. Ya masih kayak kalian. Ya kalau gurunya terus bu, terus Pak gimana? Wah keren ya Pak gini. Nah udah kelamaan gitu. Apalagi gurunya suka ngobrol, ya udah deh gitu ya. Oke, baik ya. Sekarang kurang lebih masih ada berapa menitnya ya kita ya? Masih ada hampir 1 jam lagi ya. Hai ya, ada hampir 1 jam lagi ya kita diskusi. Kita diskusinya adalah Sensei sudah terima belum? Tadi pagi sebelum Sensei ke kelas sudah kirim di WhatsApp grup. Coba dibuka dulu deh. Coba dibuka dulu deh di WhatsApp grup. Udahkah? Menerimakah? Minasang. Sudah dapat? Ada kah? Yang tadi di grup itu. Ohayou gozaimasu. こんにちは。こんばんは。元気ですか？はじめまして。はい。いいえ。ではまた明日。 Ya, ini Sensei spill. Ya kan? Udah kan? Ada kan? Ya. Tolong sekarang kerjakan secara berkelompok ya. Ditulis tadi aisatsunya apa, didengarkan lagi ya, didiskusikan sama teman-teman. Kemudian ada pertanyaan nggak di poin keterangan? Ada pertanyaan? Iwan-san? Sisumo nggak arimasu kah? Hah? Diko, wakarimasu kah? Paham nggak? Nggak paham. Yoshi-san, hai. Huruf yo. Iya, huruf yo ketemu ditambah dengan huruf O. Huruf yo ditambah dengan huruf O. Berarti bacanya yo. Berarti kan itu huruf panjang coong yang apa? Yang vokal apa? Vokal O. Udah begitu, lalu kamu gambar sesuai itu. Kamu intonasinya tuh gimana? Ohayo gozaimasu. Nah itu kan saya gambar tuh. Nah udah itu, lalu kemudian kan kamu udah gambar intonasinya, lalu kamu record gitu ya. Kamu rekam pakai suara kamu gitu loh, di grup aja nggak apa-apa gitu. Misalnya ini kan berapa, satu kelompok misalnya anak 3 gitu ya, misalnya ada yang 3 ada yang 2 gitu. Misalnya saya ingin presentasi melafalkan tentang ohayo gozaimasu, nah gitu aja. Ya, satu kata, satu tarik nafas. Wakarimasu kah? Iya, wakarimasen. Hah? So desu kah? Nggak ngerti? Kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa juga. Aku jelasin lagi. Hah? Jadi, aduh ya Allah, kan Sensei udah kirim filenya di grup, paham kan? Ya kan? Nah di grup itu kan ada aisatsu, ada salam. Nah itu salamnya itu bunyinya apa aja, ditulis di sini, anak-anak gitu loh. Udah, lalu di salam itu dia itu bunyi khususnya apa aja, termasuk bunyi khusus apa, itu pilih salah satu loh ya. Jadi jangan ohayo gozaimasu itu coong iya, sokuong iya, hatsuong iya, jangan gitu ya, satu aja.
fokus ya. Lalu dikasih keterangan kenapa alasannya itu. Lalu terakhir direkam dan dipresentasikan. Begitu. Mungkin berapa? 15 menit kah? Hai, jugofung. Ya, jumbung desu ka? 15 menit itu berdiskusi dulu dengan teman ya, lalu kemudian presentasi kita ya. Hai ya. Hai minasang. Nanti sensei muter deh. Nanti sensei muter kalau nggak paham nanti sensei kasih tahu yang harus dilakukan apa. Ya, kerjakan dulu ya kemudian ya. Baik ya, paham ya? Ya, baik. Silahkan dikerjakan dulu. Ini pengajian langsung. Ya, hai. Bisa diulang lagi. Yang ini aja. Suara yang mana? Yang ini. Oh iya, baik. Baik. Ohayo gozaimasu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, nggak ada. Kalau ada, kalau memang itu tidak ada bunyi khususnya, Hajimemashite. tidak ada ya. Hai. Aku jadinya Iie. ではまた明日。Jadi kalau di datanya itu tidak ada bunyi khusus ya udah. Saya bawa ya, terakhir ya. Terakhir ya, terakhir ya. Ohayo. Suaranya Remo, suaranya Jia, suaranya Aden dan semuanya. Iya kan? Nah, ya udah, itu kan udah digambar kurva intonasinya ya. Udah tinggal ikutin aja. Ayo Jia, mana handphone kamu? Udah, handphonenya Remo aja. Ya kamu bilang ya, saya dari kelompok berapa? Ichi, ni, san, si, go. Ya, ichi, ni, san, si, go. Satu, dua, ya kan? Ichi, ni, san, ya. Ichi, ni, san, si, yo, atau ini go. Ichi. Kamu kenapa nggak di itu sih ya? Nggak ada. Ada yang niko apa? Ada yang niko stereo gitu ya.
hai. Hai, mau ichido sensei, sekali lagi. Hai. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. こんばんは。元気ですか？はじめまして。はい。いいえ。ではまた。また明日。Mau diputar lagi? Udah kah? Hai. Gimana sih kamu? Dia sampai mana? Oh masih itu. Ah, baik. Nanti digambar kurvanya ya. Ketika konbanwa dia nadanya gimana? Konbanwa? Kalau misalkan Hajime Maste itu Ohayou gozaimasu. jadi nggak ikut ya atau gimana? Oh, nggak ada. Oh nggak ada. Ya kalau nggak ada mah nggak ada. Kalau nggak ada mah nggak ada. Anak-anak, kalau memang itu tidak ada bunyi khususnya, tidak perlu diada-adain ya. Nggak ada. Kamu jadinya berjoin? Iya. Nggak jelas. Ya udahlah. Gimana Andrian? Ada masalah? Nah, Hajime Maste gimana? Biasa nggak ada. Ya udah berarti gambarnya lurus. Lurus aja gitu. Oh. Hai gimana? Nah. Ya. Jadi kalau di datanya itu tidak ada bunyi khusus ya udah gitu. Saigo ya, terakhir ya. Terakhir ya, udah terakhir deh. Ya. Jia gimana Jia? Sudah tugasnya? Konnichiwa. こんばんは。元気ですか？はじめまして。はい。いいえ。ではまた。また明日。Kalian kalau misalnya masih memastikan lagi, silahkan dibuka di grup WhatsApp ya. Hai. Ya. Hari ini LK-nya dikumpulkan loh ya. Ya, hari ini dikumpulkan. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Aku penasaran sama Jia dan Remo deh dari tadi ya. Iya kan? Ya, sama Remo deh. Udah sampai mana Jia? Remo? Hah? Hai gimana? Kurvamu mana? Udah. Nah, kalau udah sampai pada tahap kurva udah selesai semua, kemudian di record. Mungkin pakai WhatsApp gitu loh ya. Jadi
kelompok ini misalnya siapa? Remo gitu ya. Remo dulu ya. Berarti Remo mau yang mana? Nomor 2 apa nomor 3? Misalnya Remo 23, Jia 45. Lalu Andrian berapa? Ya udah nggak apa-apa ya. Nah, udah. Terus kemudian nanti nanti kita sama-sama mendengarkan suaranya Remo, suaranya Jia, suaranya Andrian dan semuanya. Ya. Ya kan? Nah, ya udah, itu kan udah digambar kurvanya, kurva intonasinya. Ya udah tinggal ngikutin aja. Ayo Jia, mana handphone kamu? Ayo. Kamu udah itu tuh. Oh, handphonenya Remo aja mungkin ya. Iya. Ya, kamu bilang ya, saya dari kelompok berapa? Ichi, ni, sang, si, go. Ya, ichi, ni, sang, si, go. 1, 2, ya kan? Ada ichi, ni, sang, yang direkam itu, yang di itunya gimana versinya? Kalau saya kan mata ashita, tapi kan kalau ada sekarang sesuai yang natifnya. Matarista. Ya. Matarista. Ya udah. Matarista atau mata ashita? Mata ashita. Coba udah itu dulu direkam dulu. Ya. Sudah direkam? Ya, udah ya. Sensei cek di handphone ya. Apa udah masuk belum ya? Kamu kirim di grup ya? Kan sensei nanti kasih mau nilainya satu-satu. Kan nanti sensei mau nilainya satu-satu. Iya maksudnya satu kelompok kan dua kata gitu loh. Mengucapkannya. Iya, wakarimaseng. Wakarimashita. Udah tinggal diginiin aja. Ohayo gozaimasu. Nah, gitu aja. Konnichiwa. Kan tapi dikasih nama ya. Ohayo gozaimasu. Tuh. Nah, gitu aja. Konnichiwa. Kan udah, kan masuk di grup begitu aja. Wakarimasu kah? Masa nggak ngerti sih? Kan nanti tinggal dimasukkan minasang, tinggal dimasukkan saja. Kan nanti sensei mau nilai satu-satu, jadi kan harus dikirim ke sini, ya kan? Ir. Kok nggak masuk ya Ir ya? Kok nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Ya kan? Tuh. Apanya ya? Enggak, dia udah. Apa ini ya kabelnya ya? Coba pakai HP saya. Coba. Tuh kan? Ohayo gozaimasu. Ya kan? Gitu aja. Konnichiwa. Kan? Iya. Hai, yokata ne. Siapa yang mau duluan? Presentasi. Watashi. Siapa tadi bilang watashi? Remosang ya. Kelompoknya Remosang ya. Ya. Hai.
Udah kalau nanti sensei cek di rumah, kalau enggak sekarang secara verbal saja. Silahkan. Ya, silahkan Remo-san. Bertiga sama Jaya, bertiga ya. Ya. Ya, beri tepuk tangan dulu. Semangat Remo. Kami dari kelompok berapa gitu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, Ohio guys. Udah, jangan diketawain dong. Ayo. Konnichiwa. Tunggu, ini nak, apa? Satu persatu Ohio gozaimasu itu termasuk apa nak? Termasuk cohong kah? Apa gitu? Yang di LK. Ya, silakan. Di sini kita akan mempresentasikan cara penerapan Aisatsu atau ungkapan salam. Pertama, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu termasuk ke dalam cohong, yaitu bunyi panjang. Karena satu huruf yo bertemu dengan huruf o, maka akan menjadi yo. Kedua, konnichiwa. Konnichiwa termasuk ke dalam soku om karena bunyi terdapat double konsonan, yaitu huruf n. Ketiga, ombawa. Ombawa termasuk ke dalam hatsu om karena n bertemu dengan m, b atau p akan melebur menjadi m. Yang keempat ada Genki desu ka? Itu bunyi khususnya Hatsuo karena huruf F melebur menjadi eng. Yang kelima ada Hajime Maste, itu tidak ada bunyi khususnya. Yang keenam ada Hai, itu juga tidak ada bunyi khususnya. Yang ketujuh, Iye. Itu mengandung cowon. Cohong. Ya. Iya. Hai. Keterangan double huruf vokal. Iya. Yang kedelapan, Dewa Mata. Yang tadi huruf vokal apa? I. I dan E. Ya, E ya. Jadi cohongnya adalah di huruf E ya. Hai. Lanjut. Dewa Mata. Tidak mengandung Bunyi khusus, ya. keterangan Tidak ada, ya. mata asta. Hai. Tidak mengandung bunyi khusus. Ya, Keterangan tidak ada. Hai. Lalu coba kamu melafalkan. Tadi udah dianalisis kan, gitu loh. Mana-mana yang cohong, mana-mana yang sokuong, mana yang hatsuong. Sekarang coba melafalkan. Coba satu-satu. Mungkin dua-dua apa tiga? Ada yang dua, ada yang tiga mungkin ya. Kosakata. Silakan. Ya udah tiga-tiga dia pas. Udah. 1. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbawa. Genki desu ka? Hajime maste. Hai. I. Dewa Mata. Mata. Hai, minasan, applauseしてください。Hai, Remo no grupu, Remo, Jaya, Andrian, wakarimasu ka? Apakah sudah mengerti? Hai, wakarimashita. Oke, hai, suwatte kudasai. Boleh kembali duduk. Adrian, kamu agak ke sana ya? Sensei biar agak enakan. Sudah? Home Pimpa, kelompok siapa? Gea? Oh iya, hai. Ya udah. Berarti kamu berempat dong ya? Enggak, berempat ya? Berempat ya? Hai. Iya boleh, Mbak. Ya. Hai. Hai, boleh.
Nah, kalau dikunci di bawah ya, kamar mandinya ya. Di bawah ada, di bawah persis turun tangga ada. Toire. Hai, 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 dozo. Hai. Nggak apa-apa bertanya. Nggak apa-apa bertanya. Sudah, yuk. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Hajimemashite, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai anisatsu. Itu kata yang pertama, ohayo gozaimasu. Dengan keterangan bunyi panjang dan huruf yo bertemu dengan u menjadi yo. Dengan yang kedua yaitu konnichiwa. Keterangan bunyi double konsonan yaitu double N. Yang ketiga, ada konbawa masuk ke dalam hatsuan karena huruf N bertemu huruf B melebur menjadi huruf M. Yang keempat ada genki desu ka, hatsuan karena huruf N plus huruf K melebur menjadi eng. Yang kelima, hajimemashite tidak. Oh, SMP. Mengandung bunyi jauh. Yang ke-7 adalah Y, mengandung bunyi panjang, keterangan double huruf vokal E. E. Dewa mata mengandung keterangan bunyi panjang, terus mata asita tak mengandung bunyi khusus. Hai. Lalu silahkan dilafalkan. Pertama, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbawa, genki desu ka? Hajimemashite, hai. Y, dewa mata asita. Mata asta. Hai, minasan applauseしてください。はい、どうもありがとうございました。はい、どういたしまして。どういたしまして。Mas. Ice breaking dulu kali ya. Ya kita ice breaking dulu mungkin. Udah, coba kita sama-sama minasan tate kudasai ya. Tate kudasai. Coba sama-sama berdiri ya. Kita sama-sama melemaskan, terserah gayanya, terserah aja ya, mau begini-begini atau mau begini-begini gitu ya, terserah ya. Ya kita baik ya. Atau ada yang mungkin Jia ya. Jia bisa mimpin Jia. Kan Jia suka TikTokan ya. Ya Jia ya. Ini Jia. Oh sama Remo. Ya nggak apa-apa, sama Remo berdua sama Remo ya. Siap sama Remo ya. Ya. Nggak apa-apa gayanya, terserah gaya. Gayanya bebas aja. Pokoknya semua happy. Mau begini-begini kah atau mau begini-begini terserah aja ya. Nggak apa-apa kamu gayanya freestyle ya, gaya freestyle ya. Kelihatan Bu. Iya. Ayo gini ya. Ohayo, kakikuke, konnichiwa. Kitara. Ohayo gozaimasu. Onaka peko-peko, itadakimasu. Onaka ippai. Genki ni gakko. Dachi ippai. Wasurete. Tadaima. Ohayo. Tanoshii ne. Yeay!
Arigatou gozaimashita, Remo-san, Jia-san. Terima kasih. Coto ne, mau jikan nggak giri-giri desu ne. Jikan nggak giri-giri. Waktunya udah mepet banget ya, anak-anak. 16.46. Iya, kita iya. Apa namanya? Kita ini dulu ya, kita bahas sama-sama dulu ya anak-anak ya. Hai ya. Baik, masih ingat dengan minggu lalu dengan teknik shadowing ya. Oke, kita shadowing dulu deh ya, yang ini ya. Hai. Ops. Oke, tunggu. Greetings. Sama-sama ya. Ohayo gozaimasu. Dengerin dia dulu. Bentar. Konbanwa. Genki desu ka? Hajimemashite. Hai. Iie. Dewa mata. Mata ashita. Oke, sekali lagi ya. Ima jibun de renshu shite kudasai. Ya, jibun de. Ichiban. Ohayo gozaimasu. Konbanwa. Genki desu ka? Hajimemashite. Hai. Iie. Dewa mata. Mata ashita. Yeay. Oke. Baik, Sensei mau mengulang lagi apa yang sudah kalian pelajari pertama. Aisatsu. Aisatsu itu bisa dibaca menjadi berapa bunyi? 3 apa saja? Hatsuong dan sokuong. Oke. Lalu kapan kita pakai bunyi panjang cong? Jika ketemu dengan huruf vokal. Huruf vokalnya apa saja? A. Oke, kapan kita memakai yang double konsonan apa tadi? Sokuong. Ketika ada double konsonan. Oke. Lalu kapan kita memakai hatsuong konsonan? N, M, ya. Baik, N, N, baik itu N, M, eng. Nah ini ya, Sensei agak mereview lagi. Khusus untuk yang dibaca N, ya, ini bisa N itu belakangnya ketemu dengan sa. Contohnya min, na, ya, sang, ya. Ini ketemu dengan huruf sa, ya, minasang, ya. Kemudian kita membaca dengan huruf eng, ya, ng, kalau ketemu dengan huruf k, awalan ya, ini ya. Jadinya ini dibacanya di belakangnya adalah n-nya ini adalah mikang. Nah, gini ya. Jadi ini bisa posisinya bisa di depan atau bisa juga posisi di belakang sini, gitu. Boleh ya. Lalu kemudian bisa juga dibaca dengan dibacanya m kalau ketemu dengan
Bapak. Ma itu maksudnya itu bisa mamimu memo, bisa ya babibu bebo, pa juga bisa papipu pepo gitu loh ya. Sama yang di atas juga sama ya. Sa itu bisa sasisu seso gitu ya. Tachitsu teto, dadidu dedo, rariru rero. Nah ini bisa ya. Ini contohnya adalah apa ini? Empitsu. Ya ini di anak-anak ya. Ini hurufnya adalah huruf N, tetapi dibacanya M. Kenapa dibaca M? Karena ketemu ini adalah Pak, ya ketemu adalah huruf P gitu ya. Jadi maksudnya sensei ada ma bapak itu maksudnya ma itu ya teman-temannya adalah mi, mu, me, mo begitu ya. Ba berarti temannya bi, bu, bebo. Pa temannya papi, pu, pepo begitu ya. Ini dan kawan-kawannya ya. Baik. Hai. Korekara minasang susumo ga arimasu ka? Ada pertanyaan? Iya, arimasen. Wakarimasu ka? Wakarimashita. Sensei tunggu ya yang tugas merekam itu ya, karena nanti kan sensei mau satu-satu ya di grup ya, nanti silahkan dikirim. Baik, ya sebelum kita selesai, sensei karena ini udah pertemuan kedua, sensei ingin kalian menulis refleksi setelah kita belajar membahas tentang Aisatsu KD 3.1 dan 4.1 ya. Sensei bagikan instrumen aja. Ini tinggal dicentang-centang saja, tidak lama. Hai ya, tidak lama, tinggal dicentang-centang saja. Hai. Remo sang, Cia sang. Ya. Ya, kamu tinggal centang-centang saja. Ya, Yosi. Ya. Hai. Oke. Ya, harinya hari sekarang ya. Ini kokoro kara ya, dari hati ya. Dari hati kamu merasakannya bagaimana ya? Baik, refleksinya. Best friend. Hai minasan, kyou wa otsukare sama deshita. Domo arigatou gozaimashita. Minasan, tanoshii desu ka? Happy? Are you happy? Hai minasan, 今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。また来週 sampai minggu depan ya. Sayonara. Mata来週 sayonara. Baik. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata-kata motivasi. Menjadi guru sesungguhnya bukanlah pilihan hidup yang mudah. Betapa tidak, pekerjaan guru tidak hanya sebatas pada tugas mencerahkan peserta didiknya, ataupun mengejar tugas administrasi mengajar. Lebih dari itu, seorang guru harus mampu merajut hati peserta didiknya, memampukan mereka untuk terus mau belajar, dan memupuknya untuk terus memiliki harapan yang baik di masa datang. Semoga